Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 31. Baik, Pak, ucap Kinan menjabat tangan Bisma. Lihatlah, kedua sahabat kita saling berjabat tangan, bisik Wildan kepada para sahabatnya. Diamlah, ucap Ryan mengelengkan kepalanya pelan melihat tingkah sahabatnya yang satu itu. Bis, sebelum aku menyerah putriku kepadamu, maukah kau berjanji kepadaku terlebih dulu? Tanya Kinan menatap tajam Bisma. Apapun itu akan aku lakukan, ucap Bisma dengan tegas. Berjanjilah untuk selalu membahagiakan putriku. Jadikanlah dia sebagai istri yang sebenarnya. Jadikanlah dia menjadi wanita yang istimewa, agar suatu saat nanti tidak ada penyesalan dalam hidupnya, karena memilihmu sebagai pendampingnya, ucap Kinan dengan mata berkaca-kaca. Aku akan melakukan kewajibanku sebagai seorang suami. Aku akan menjadi ayah, suami, sahabat dan kakak laki-laki untuknya, agar dia tidak merasakan kekurangan saat berada di sampingmu. Aku akan menyayanginya melebihi kasih sayang kalian semua. Aku berjanji akan menjadikan putrimu sebagai wanita satu-satunya dalam hidupku, ucap Bisma dengan tegas. Setelah menyampaikan pesannya, Kinan langsung menyerahkan putrinya kepada Bisma. Dia menyerahkan semua tanggung jawabnya kepada putrinya itu kepada pria yang ada di depannya. Bisma juga mengucapkan ijab kabul dengan begitu lancangnya, sehingga membuat air mata penuh kebahagiaan menghiasi acara yang paling bahagia itu. Bagaimana para saksi? Sah. Alhamdulillah. Lantunan ayat suci Al-Quran langsung menggema dia aula pernikahan itu. Tidak lupa dengan air mata yang menuntun doa untuk pernikahan kedua insan itu. Sania langsung memeluk kedua orang tuanya sambil meminta doa mereka untuk masa depan pernikahannya. Diikuti oleh Bisma yang juga memeluk kedua sahabat yang kini telah menjadi mertuanya itu. Kamu sekarang telah menjadi suami putriku. Aku mohon bahagiakanlah dia. Sayangi dia seperti kami menyayanginya, ucap Risa menitikkan air matanya sambil mengenggam tangan Bisma. Aku berjanji akan selalu membahagiakan putri mama, ucap Bisma tersenyum. Dari Risa menjadi mama, memang dunia ini sangat membingungkan, ucap Wildan terkekeh kecil. Diam, ucap semuanya serentak sehingga membuat Wildan langsung menutup mulutnya rapat-rapat. Apa salahku? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, gumam Wildan menggaruk kepalanya sambil menunjukkan wajah cemberutnya. Setelah acara akad selesai, Bisma langsung membawa Sania ke pelaminan. Mereka berdua menyambut setiap tamu yang berdatangan dengan penuh kebahagiaan. Para sahabat, keluarga dan juga para rekan kerja sang papa dan juga para pamannya berdatangan untuk menyaksikan pernikahan kedua insan itu. Acara dilakukan begitu mewah, bahkan aula gedung itu dipenuhi dengan suara tawa dan juga kebahagiaan. Tidak lupa dengan Tuan Alvando beserta seluruh keluarganya, mereka juga hadir di pesta itu untuk menyaksikan kebahagiaan Sania dan Bisma. Rifki dengan senyuman yang terus melingkar di wajah tampannya mendorong kursi roda sang kakak menuju ke pelaminan itu. Selamat ya, Sa, semoga pernikahan kalian bahagia selamanya, ucap Mala tersenyum sambil memeluk pengantin wanita itu. Terima kasih ya, Kak, ucap Sania tersenyum sambil memeluk Mala. Mama, ucap Rizky berlari mendekati sang mama. Dengan penuh kerinduan dia memeluk mamanya itu. Setelah Mala keluar dari rumah sakit, mereka tidak pernah bertemu lagi. Bukannya Mala masih membenci putranya itu, tetapi dia merasa malu kepada dirinya sendiri. Dia merasa jika dia adalah ibu yang sangat buruk, sehingga dia tidak punya keberanian untuk menemui putranya itu lagi. Sedangkan Rizky, dia tetap menyayangi mamanya itu dengan begitu tulus. Bahkan dia sudah melupakan semua kenangan buruk saat tinggal bersama sang mama. Sania adalah ibu sambung yang sangat baik, sehingga dia tidak membiarkan kebencian tertanam di hati bocah itu. Dia selalu mengajarkan Rizky untuk selalu memaafkan, agar bocah itu tumbuh menjadi orang yang pemaaf,
tanpa ada dendam yang akan menghancurkan hidupnya sendiri. Rizky, gumam Mala menitipkan air matanya sambil membelai lembut rambut lebat putranya. Mama, kenapa menangis? Apa Rizky menyakiti Mama? Tanya Rizky melepaskan pelukannya. Tidak sayang, kamu tidak menyakiti Mama. Justru Mama yang telah menyakitimu, nak. Mama bahkan merasa malu kepadamu. Ucap Mala menunduk tidak sanggup melihat wajah polos putranya itu. Mama tidak bersalah. Mama jangan menangis lagi ya. Rizky sangat menyayangi Mama. Jadi jika Mama menangis itu sama saja Mama menyakiti hati Rizky lagi. Ucap Rizky menghapus air mata sang Mama lalu mencium punggung tangan mamanya itu dengan lembut. Tanpa sadari, kelakuannya itu membuat air mata Mala kembali mengalir dengan derasnya. Mala memaki dirinya sendiri karena telah menyia-nyiakan putra sebaik anaknya itu. Dia merasa jika dia adalah ibu yang paling hina di dunia ini. Maafkan Mama, nak, maafkan Mama. Hanya itu kata-kata yang keluar dari mulut wanita itu. Semuanya sudah berlalu, lebih baik kita lupakan saja, dan kita buka lembaran baru bersama-sama, ucap Sania mengusap lembut punggung Mala. Sedangkan Bisma hanya diam sambil memperhatikan kedua wanita itu. Sebagai seorang suami, dia harus menghargai perasaan istrinya. Jadi, lebih baik dia diam, daripada membuat perasaan istrinya itu terluka. Terima kasih ya, Sa, kamu memang wanita yang baik. Aku minta maaf, karena aku telah hadir di tengah-tengah cinta kalian, ucap Mala menatap Sania dengan penuh penyesalan. Tidak apa-apa, justru karena kehadiranmu membuat cinta kami semakin erat. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Setiap orang yang datang kepada kita pasti ada alasannya. Baik untuk menjauhkan yang buruk, ataupun mendekatkan yang baik untuk kita, ucap Sania tersenyum. Aku titipkan putraku kepadamu ya. Aku yakin kamu adalah sosok ibu yang dia harapkan selama ini. Aku yakin, kamu pasti bisa memberikan dia kasih sayang yang tidak aku berikan selama ini. Ucap Mala menyerah tangan mungil Rizky ke genggaman Sania. Aku berjanji, aku akan menyayanginya seperti putraku sendiri, ucap Sania tersenyum. Mendengar ucapan Sania, Mala langsung merasa sangat lega. Dia kemudian beralih ke Bisma yang berdiri di samping Sania. Dia menatap pria itu dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Sebenarnya dia merasa malu. Dia merasa sangat malu kepada pria itu. Dia terlalu dipenuhi dengan rasa kebencian, sehingga dia rela menghancurkan kebahagiaan Sania dan juga Bisma. Aku tidak tahu berkata apa, aku hanya bisa mengucapkan kata maaf, walaupun aku merasa tidak pantas untuk mendapatkan maaf darimu. Aku mohon, jaga Rizky, dia tidak bersalah. Dia juga korban, ucap Mala terisak. Aku sudah memaafkanmu, lebih baik kau lupakan saja semua dan bangun kehidupanmu mulai dari awal lagi. Lupakan semua masa lalu, karena itu hanyalah sebuah kenangan yang tidak pantas untuk diingat. Jadikan masa lalu sebagai pelajaran untukmu, agar kau tidak melakukan kesalahan yang sama lagi ke depannya, ucap Bisma tersenyum. Sayang, kamu antar Mama Mala ke nenek ya. Paman ingin bicara dengan Mama Sania dan juga Papa dulu, ucap Rifki. Baik. Paman, ucap Rizky tersenyum lalu mendorong kursi roda Mala turun dari pelaminan itu. Sa, selamat ya atas pernikahanmu. Aku minta maaf. Karena kehadiran kakakku kalian harus mengalami penderitaan dan juga permasalahan yang tiada henti, ucap Rifki menatap Sania dengan mata berkaca-kaca. Jujur dia merasa sangat terluka ketika melihat wanita yang dia cintai bersanding dengan pria lain. Namun, dia sadar, jika cintanya tidak apa-apanya dibandingkan kekuatan cinta pasangan itu. Sehingga dia memilih untuk mengubur rasa cintanya dan membiarkan Sania hidup bahagia dengan pria yang dia cintai. Tidak masalah, Ki, dia dunia ini tidak ada namanya kebahagiaan tanpa melalui perjuangan terlebih dulu. Kami sudah melupakan semuanya, sekarang giliranmu untuk melupakannya. Aku harap kamu juga bisa menemukan cinta sejatimu secepatnya, ucap Sania tersenyum. Cinta sejatiku adalah kamu, Sa.
tapi kamu sudah menjadi milik orang lain. Aku harap kamu bisa bahagia dengan pilihanmu, batin Rifki sambil menatap lekat Sania. Ark, ternyata kakak memiliki sahabat yang sangat tampan. Kenapa kakak tidak mengatakannya kepadaku? Teriak Aulia naik ke atas pelaminan ketika melihat sosok pria yang menarik di matanya. Ini anak mulai lagi, gumam Bisma memukul keningnya pelan. Hai, Kak, kenalkan namaku Aulia, adik sepupu Kak Sania, ucap Aulia memperkenalkan diri. Rifki, ucap Rifki tersenyum. Lebih baik kamu pergi saja, sebelum kami terkena masalah setelah ini, bisik Sania mengingat kelakuan adiknya itu. Kenapa? Sepertinya dia sangat imut, jadi apa salahnya? Ucap Rifki terkekeh kecil. Apakah kakak sudah punya pacar? Tanya Aulia tanpa malu. Sudah, ucap Sania langsung menjawab pertanyaan Aulia. Kenapa kakak yang menjawabnya? Aku tidak bertanya kepada kakak, ucap Aulia ketus. Lagi pula aku tidak peduli jika kakak punya pacar atau tidak. Karena aku juga memiliki banyak pacar, jadi apakah kakak mau jadi selingkuhanku? Aulia, ucap Bisma menatap kesal kelakuan putri sahabatnya itu. Kenapa kakak marah? Kakak cemburu ya? Lagi pula kakak yang salah. Kenapa kakak meninggalkanku dan menikah dengan Kak Sania? Gibran, adikmu membuat ulah lagi, ucap Bisma langsung menghubungi Gibran dengan frustasi. Saat pertama kali membuka mata, Sania melihat suatu pemandangan yang sangat memanjakan tatapannya. Di mana dia melihat sosok pria tampan yang dia kagum-kagumi selama ini menatapnya dengan penuh keteduhan. Pagi, sayang, ucap Bisma melihat istrinya telah membuka mata. Pagi, ucap Sania malu sambil menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya. Melihat suaminya itu, bayangan malam panas yang mereka lewati semalam penuh kembali terukir indah di ingatan Sania, sehingga membuatnya merasa sangat malu. Melihat sang istri yang malu-malu kucing, Bisma hanya bisa tersenyum kecil. Bukan berhenti menggoda istrinya itu, dia malah ikut masuk ke dalam selimut lalu memeluk mesra tubuh polos istrinya. Kenapa sekarang malu-malu sayang? Bukankah semalam kamu sangat ganas? Bisik Bisma mengingat keganasan istrinya tadi malam. Kakak, jangan diingat lagi, ucap Sania menunduk malu menyembunyikan wajah memerahnya. Maaf, sayang, keinginanmu yang satu ini tidak akan bisa aku kabulkan. Aku tidak akan pernah melupakan setiap kenangan yang kita lewati bersama. Apalagi kenangan di malam pertama kita, ucap Bisma tersenyum kecil. Tapi aku perhatikan semua bintang yang ada di langit telah pindah ke mu, bisik Bisma melihat dada Sania yang dipenuhi bintang merah ciptaannya. Kakak, pekik Sania mencubit perut Bisma. Namun, tanpa disengaja dia menyenggol barang pusaka Bisma yang sedang tertidur, sehingga membuat tidur nyenyaknya terusik. Sayang, kamu membangunkannya lagi, ucap Bisma melihat miliknya yang mulai bangun dari tidurnya. Tidak, aku tidak membangunkannya. Kakak yang salah, kenapa tidak pakai celana, ucap Sania memanyunkan bibirnya. Tapi kamu menyentuhnya sayang, jadi kamu harus bertanggung jawab, ucap Bisma kembali melancarkan aksinya. Walaupun mereka telah melewati malam panas sepanjang malam, akan tetapi pria itu tidak mengenal lelah sama sekali. Gairah yang selama ini dia pendam, akhirnya bisa dia salurkan, sehingga membuat gairah itu semakin memuncak bersama cinta mereka. Sinar matahari mulai menyinari kamar itu, diikuti dengan deru napas yang memburu di antara kedua insan yang saling memadu kasih itu. Akhirnya penantiannya selama ini tidak sia-sia, kini cinta mereka telah disatukan oleh ikatan suci sebuah pernikahan. Di mana kini mereka akan menciptakan kisah baru, dan melupakan semua kisah yang telah mereka lewati selama ini. Seperti beras dan juga air, walaupun mereka tercipta di tempat yang berbeda, akan tetapi mereka akan dipersatukan di sebuah penanak nasi. Di mana mereka saling membutuhkan satu sama lain, dan menciptakan hal baru saat mereka telah disatukan. Begitu juga dengan Sania dan Bisma, walaupun mereka selalu dipisahkan,
tetapi cinta mereka akan mempersatukan mereka kembali. Bahkan mereka tidak peduli akan setiap rintangan yang datang menghampiri. Mereka akan melewatinya dengan penuh keberanian dan percaya akan cinta mereka. Karena yang ada di pikiran mereka hanya satu, di mana yang ditakdirkan untuk kita akan tetap kembali kepada kita. Setelah selesai dengan tugasnya, Bisma perlahan turun dari tubuh istrinya dan memeluk tubuh mungil itu dengan erat. Dia kembali menciumi seluruh wajah Sania dengan penuh cinta. "Terima kasih, sayang," ucap Bisma mengusap kening Sania yang dipenuhi keringat. "Aku sangat lelah, mungkin aku akan kembali tidur sampai siang," ucap Sania manja sambil menangkupkan wajahnya di dada bidang Bisma. "Kamu istirahatlah, aku akan memesan makanan untuk kita," ucap Bisma bangkit dari tidurnya. "Kakak mau kemana? Mau mandi? Kamu mau ikut?" "Tidak, aku mau tidur saja." "Tapi..." Petik 2. "Tapi apa, sayang?" "Pinggangku sakit," ucap Sania dengan manja. "Aku mengerti," ucap Bisma terkekeh kecil lalu memijit pinggang istrinya itu. "Jika kita menikah dengan orang yang tepat, maka kita akan diperlakukan seperti seorang ratu. Karena orang yang mencintai kita akan selalu tahu apa yang kita inginkan, tanpa harus kita beritahu." Begitu juga dengan Bisma. Dia sangat mencintai Sania. Maka, tidak ada yang lebih penting baginya selain kebahagiaan istrinya itu. "Apa kakak tahu, aku merasa jika aku adalah wanita yang paling beruntung di dunia ini," ucap Sania tersenyum. "Kenapa?" tanya Bisma mengerutkan keningnya bingung. "Karena aku memiliki suami yang sangat mencintaiku," ucap Sania tersenyum lalu bangkit dari tidurnya. "Apa kakak tahu? Kakak adalah suami yang sangat sempurna bagiku, karena kakak selalu tahu apa yang aku inginkan. Bahkan selain menjadi suami, kakak juga bisa menjadi sosok ayah, kakak laki-laki dan juga sahabat untukku. Aku berharap semoga kita bisa selamanya bersama, hingga maut memisahkan," ucap Sania menggenggam tangan suaminya itu. "Jika suatu saat nanti aku meninggalkanmu terlebih dulu untuk menemui Sang Pencipta, apakah kamu mau berjanji kepadaku?" "Janji apa?" "Aku mau kami berjanji untuk tetap menyimpan cinta kita di hatimu, agar suatu saat nanti kita disatukan kembali di surganya Allah. Aku, kamu dan juga anak cucu kita nantinya," ucap Bisma membelai lembut wajah istrinya itu. "Tanpa kakak meminta, aku akan melakukannya untuk kakak. Hatiku hanya untuk kakak. Jadi tidak akan ada lagi tempat untuk orang lain di sana. Walaupun suatu saat nanti kita berpisah, baik itu berpisah karena maut, ataupun hal yang lainnya, cintaku akan tetap abadi untuk kakak," ucap Sania tersenyum. "Aku mencintaimu, sayang. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Di setiap sujudku aku akan meminta agar kita terus bersama untuk selamanya," ucap Bisma tersenyum lalu memeluk erat tubuh polos istrinya. "Aku percaya kepada kakak, cinta kita akan abadi untuk selamanya." "Pagi, sayang, ayo bangun, kamu harus berangkat sekolah," ucap Sania menarik selimut putra kecilnya. "Ma, apakah aku akan sekolah hari ini?" tanya Rizky membuka matanya yang masih terasa berat. "Iya, sayang. Kamu akan masuk sekolah mulai hari ini. Lihat, jam sudah menunjuk ke pukul 6:30 pagi." Mendengar ucapan mama sambungnya itu, Rizky langsung bangkit dari tidurnya. Dia menatap sang mama yang sedang membuka jendela kamarnya. Setelah Bisma dan Sania menikah, kehidupan Rizky menjadi berubah drastis. Kini bocah itu telah menemukan kebahagiaan yang sebenarnya, di mana dia kini mendapatkan cinta yang sesungguhnya dari kedua orang tuanya. Walaupun Sania bukanlah ibu kandungnya, tetapi wanita itu sangat menyayanginya dan merawatnya dengan begitu baik. "Apa mama tahu, setelah sekian lama akhirnya doaku telah dikabulkan oleh Allah. Aku sangat bahagia," ucap Rizky menatap lekat sang mama. "Benarkah, memangnya kamu meminta apa kepadanya?" tanya Sania tersenyum. "Aku meminta agar aku dipertemukan dengan papa kandungku. Sekarang aku telah bertemu dengan papa.
Bahkan Allah memberikan hal yang lebih dari yang aku minta. Dia memberikan sosok papa dan juga mama yang sangat menyayangiku. Aku sangat menyayangi kalian berdua, ucap Rizky memeluk Sania dengan erat. Mama dan papa juga sangat menyayangimu, sayang. Maaf, karena papa dan mama datang terlambat. Jika kami tahu jika kamu telah hadir di dunia ini sejak awal, pasti sejak lama kami menjemputmu untuk tinggal bersama kami, ucap Sania mencium lembut puncak kepala putranya itu. Tapi papa dan mama baru beberapa hari lalu menikah. Hei, kamu benar, sayang. Tidak apa-apa. Lebih baik kita lupakan semua masa lalu yang menyakitkan itu. Sekarang kita fokus menatap ke depan dan membuat kisah baru bersama-sama, ucap Sania tersenyum hangat. Apakah kalian mau terus mengobrol atau mau mandi? Lihatlah, ini sudah pukul berapa? Tanya Bisma berdiri di depan pintu sambil menatap anak dan istrinya itu. Iya, sayang, kami akan mandi, ucap Sania bangkit dari duduknya. Rizky, cepat mandi, ingat mama juga harus siap-siap untuk kuliah, ucap Bisma menatap putranya itu. Siap, Pa, Rizky akan mandi secepatnya, ucap Rizky langsung berlari kecil memasuki kamar mandi. Mama akan menyiapkan pakaianmu ya, ucap Sania menyiapkan semua keperluan Rizky. Sudah, biar aku saja. Ingat kamu tidak boleh terlalu lelah. Karena kecebong yang kau pesan 15 tahun lalu telah berada di dalam perutmu, ucap Bisma mengingat kekonyolan Sania sewaktu kecil yang meminta kecebongnya agar tidak diberikan kepada siapapun. Kakak masih mengingatnya? Tanya Sania merona malu mengingat kelakuannya sewaktu kecil dulu. Tentu saja, aku mengingat semuanya sayang. Kakak juga masih ingat saat kamu melamar kakak di resepsi pernikahan Rania dan Randi, ucap Bisma memeluk tubuh istrinya dari belakang. Apa kamu mau kita mengulanginya lagi? Tanya Bisma terus menggoda istrinya itu. Tidak, perutku tiba-tiba mules. Sepertinya aku mau ke toilet, ucap Sania melepaskan pelukan suaminya itu lalu berlari keluar. Melihat tingkah istrinya yang malu-malu kucing, Bisma hanya bisa terkekeh kecil. Ternyata istrinya itu tidak seberani yang dia kira. Dulu saja Sania selalu menggodanya, tetapi sekarang aku akan membalas setiap godaanmu. Dulu aku yang pusing setengah mati menghadapi setiap rayuan mautmu. Mulai sekarang aku yang akan terus menggodamu, gumam Bisma lalu berlari kecil mengikuti langkah istrinya itu. Memang semua orang dewasa itu sama saja ya. Mereka selalu bertingkah aneh, gumam Rizky melihat kepergian papanya itu. Beda dengan Sania dan Bisma yang sedang menikmati masa-masa pengantin baru mereka dengan penuh keromantisan. Yuki malah melewati masa-masa kehamilannya dengan penuh rasa kebahagiaan. Walaupun sekarang dia memiliki kekurangan, dia hanya bisa berharap agar dia bisa berdamai dengan kekurangannya itu. Sayang, kamu sedang apa di dalam? Maafkan mama ya, karena mama tidak bisa menunjukkan indahnya dunia kepadamu, ucap Sania mengelus perutnya yang mulai membuncit. Nanti saat kamu lahir ke dunia ini, apakah kamu mau menerima keadaan mama? Mama harap kamu bisa menerimanya dengan baik. Walaupun mama tidak bisa melihat wajahmu, tetapi mama akan selalu melukis indahnya wajahmu di hati mama. Walaupun mama tidak akan bisa melukisnya dengan benar, ucap Yuki menyekan air matanya. Mendengar ucapan istrinya, Aldan merasa begitu tertusuk. Dia sudah melakukan segala cara agar istrinya itu bisa mendapatkan donor mata secepatnya, tetapi tetap saja, dia belum bisa mendapatkan pendonor untuk istrinya itu. Sayang, ayo keluar. Mama dan papa sudah menunggumu untuk sarapan bersama, ucap Alda menghampiri istrinya itu. Kakak, apakah kakak sudah lama di sana? Tanya Yuki takut jika suaminya itu mendengar ucapannya tadi. Tidak, kakak baru saja datang. Ayo cepat, bayi kita pasti sudah lapar, ucap Aldan mengelus perut istrinya itu. Yuki hanya tersenyum kecil lalu bangkit dari duduknya. Dengan cepat Aldan membawa tubuh istrinya itu ke dalam gendongannya. Kakak, turunkan aku bisa jalan sendiri,
ucap Yuki terkejut dengan aksi suaminya itu. Jika kamu melakukan semuanya sendiri, lalu apa gunanya aku di sini? Tanya Aldan tersenyum lalu melangkahkan kakinya. Di bawah ada mama dan papa. Aku malu. Kamu tidak perlu malu, sayang. Mereka juga pernah muda. Lagi pula mereka sudah melihatnya setiap hari. Apa? Kamu tidak perlu terkejut seperti itu. Jangankan di depan papa dan mama, di depan orang banyak juga aku akan selalu memperlakukanmu seperti ini. Karena bagiku kamu adalah ratu yang harus aku manjakan setiap detik. Hari demi hari berlalu, kehidupan Sania dan Yuki telah dipenuhi dengan sejuta kebahagiaan. Kedua sahabat itu akhirnya menemukan kebahagiaan di kehidupan baru mereka, di mana mereka diperlakukan begitu istimewa oleh suami mereka masing-masing, sehingga membuat perjuangan mereka selama ini terasa tidak sia-sia. Aku tidak pernah menyangka jika kita bisa hidup bahagia bersama pria yang selama ini kita kagumi. Walaupun kita harus menghadapi begitu banyak cobaan, tapi akhirnya kita bisa melewati semuanya dengan mudah, ucap Sania tersenyum bahagia. Kamu benar, Sa. Setiap usaha pasti akan membuahkan hasil. Kamu ingat tidak? Dulu Mama sangat menentang cintaku kepada Kak Aldan. Begitu juga dengan dirimu, dulu Paman juga menentang hubunganmu dengan Kak Bisma. Tapi lihatlah, semua usaha mereka sia-sia. Kita tetap disatukan dengan cinta kita, karena yang telah ditakdirkan untuk kita akan selalu kembali kepada kita, ucap Yuki tersenyum. Walaupun pernikahan kami sedang diterpa cobaan yang begitu berat, ucap Yuki menunduk sambil mengelus perutnya yang sudah membesar. Usia kehamilan Yuki saat ini telah memasuki 9 bulan, di mana dia sedang menanti kehadiran buah hatinya yang tinggal menunggu hari. Tentu saja itu adalah saat yang sangat membahagiakan untuk seorang wanita. Sebentar lagi dia akan melihat buah hatinya akan terlahir ke dunia ini. Namun, itu semua hanya ada dalam bayangan Yuki, karena dia tidak akan bisa melihat tubuh mungil itu saat hadir ke dunia ini. Bersambung dulu ya teman-teman.